Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Masa Nisa. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin maraton kisah hantu Nusantara, yang dimana kita sudah membahas hantu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan sekarang kita masuk ke Provinsi Jambi. Nah, bagi kalian nih orang-orang Jambi nih, yang mana suaranya? Ayo tunjuk tangan dulu. Oke guys, jadi setelah gue melakukan riset dan mencari tahu info-info tentang hantu yang dari Jambi, dan akhirnya gue mendapatkan salah satu hantu yang menurut gue ini cukup menarik, yang bernama, ya nanti aja gue jelasin lah. Tunggu di videonya. Oke guys, jadi sebelum mulai videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Oke, let's go. Hantu Pirau. Cerita rakyat ini berasal dari Provinsi Jambi. Kisah ini terjadi pada masa Raja Jambi yang pertama, yang berasal dari negeri Keling atau India. Nah, pada suatu ketika negeri Jambi ini sedang diributkan oleh kabar tentang hantu Pirau. Nah, hantu Pirau ini adalah makhluk yang sering menakut-nakuti anak-anak ketika lagi sedang bermain. Juga sering mengganggu bayi-bayi yang sedang tidur. Nah, hantu Pirau ini suka sekali dengan anak-anak. Nah, kalau misalnya hantu ini melihat anak-anak, dia akan tertawa berbahak-bahak gitu lah. Nah, tapi sebaliknya, anak-anak pasti bakal ketakutan kalau melihat si hantu Pirau ini. Nah, makanya itu para orang tua jadi takut dan merasa terganggu akan adanya hantu Pirau ini. Lalu para pemimpin masyarakat dari 7 koto, 9 koto, dan Batin 12 yang juga disebut dengan Dubalang 7, Dubalang 9, dan Dubalang 12 mencoba untuk mengusir hantu Pirau dengan membacakan segala mantra yang mereka kuasai, tetapi semua itu gagal. Lalu hantu Pirau tidak kalah, bahkan ia semakin menjadi-jadi gitu. Dibacain mantra dia tuh malah semakin kuat gitu, malah makin tak terkalahkan gitu lah ya. Nah, siang dan malam hantu Pirau mendatangi anak-anak dan mengganggunya. Nah, jadi mungkin kalau di rakyat kita di Jawa, di Jakarta, kita kenal apa ya? Kenal sebagai hantu kakek-kakek biasanya, kakek-kakek yang suka gangguin anak-anak atau hantu anak kecil. Nah, kalau misalnya di Jambi ini terkenal karena hantu Pirau ini, hantu Pirau yang suka mengganggu anak-anak gitu. Pernah suatu cerita gue juga pernah sih, adik gue tuh ya, adik gue pernah kena kayak digangguin sama hantu kakek-kakek. Tapi kan karena emang kondisi kita di Jawa, di Jakarta, mana mungkin gitu hantu Pirau, pasti ini hantu yang lain kan. Terus kan karena udah dibawa ke ustadz, adik gue ini ternyata pas diselidiki, si adik gue ini ya emang karena anak kecil tuh emang rentan banget lah ya, rentan banget untuk kena hal-hal yang begituan gitu. Jadi adek gue waktu itu pas dia udah dibilangin sama ustadz, katanya ada kakek-kakek kerdil gitu kecil yang dulu tuh tingginya sama kayak dia gitu. Jadi adek gue itu baru umur sekitar 1 tahun, jadi ya masih kecil banget lah ya. Nah, hantunya ini berwujud kakek-kakek yang tingginya sama kayak dia gitu. Jadi sering banget diajak main. Jadi nah sama kayak gini gitu, ketika hantunya ini mengajak main, adik gue itu merasa nangis gitu, merasa ketakutan, sama kayak hantu Pirau ini gitu loh. Menurut mitos dan kepercayaan masyarakat setempat bahwa Pirau sebenarnya bukanlah jenis hantu yang berasal dari alam gaib, melainkan hanya sesosok manusia yang berubah menjadi kerdil menyerupai kera karena gagalnya dalam menuntut ilmu. Nah, bedanya sama yang waktu itu gue bahas, yaitu kuyang. Kalau kuyang ini adalah orang yang menuntut ilmu hitam dengan ilmu yang sangat tinggi, akhirnya ia bisa merubahnya menjadi kuyang.
Kalau ini karena gagal menuntut ilmu, akhirnya ia menjadi hantu pirau yang menyerupai kera. Nah, versi lain juga mengatakan bahwasannya hantu pirau adalah manusia hutan yang bentuknya pendek menyerupai kera, namun pada bagian telapak kakinya terbalik. Sehingga jika ingin menumbuhkan jejaknya, hendak mengikuti dengan cara mundur. Karena menurut cerita rakyat Jambi, tumitnya berada di depan. Lalu hantu pirau juga tidak suka mengganggu manusia, apalagi mencelakai manusia. Nah, ini dalam versi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau versi yang tadi gue bahas, dia suka mengganggu anak kecil. Tapi di sini hantu pirau ini tidak suka mengganggu manusia gitu. Karena selain sifatnya yang pemalu dan suka bersembunyi, pirau juga suka memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oh, oke, got it. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan hantu pirau pemangsa manusia, itu adalah cerita yang ditambah-tambahkan saja. Oh, berarti banyak banget distorsi ya, banyak banget hal-hal yang tidak benar. Tapi ya ditambah-tambahin gitu biar kayak kesana, hantu pirau tuh serem ya, begini-gini ya. Meskipun tidak suka mengganggu atau menyakiti manusia, namun pirau malah justru suka jahil dan usil. Hal ini juga dikatakan oleh salah satu warga yang pernah dijahilin oleh hantu pirau saat membuat jebakan hewan di dalam hutan. Oke. Nah, lalu meskipun tidak mengganggu, namun pada umumnya keberadaan hantu ini sering membuat warga takut, yang kadang kemunculan dan penampakannya secara tiba-tiba dan dengan bentuk yang tidak lazim. Yang tidak lazim dalam artian ya berbentuk kera gitu lah ya. Berarti ini cuma kayak di sini tuh kayak yang suka mengganggu, yang suka jahil tuh kayak tuyul atau apa ya, gitulah. Kayak suka gangguin doang, kagak mencelakai atau apa gitu. Suka jahil. Tapi banyak versi yang gue baca katanya hantu pirau ini bisa dijadikan untuk sebagai pembunuh gitu lah ya. Tapi gue nggak tahu itu gue bacain di mana. Tapi kan versi itu kan menurut gue nggak terlalu benar, makanya nggak gue masukin dalam cerita ini. Makanya gue pilih dulu yang menurut gue real gitu ceritanya. Ini dari bener-bener warga Jambi gitu yang tanpa ditambahi bumbu-bumbu horor gitu. Lalu hantu pirau ini suka dengan mainan anak-anak dan gemar memainkan suara-suara nyaring. Oleh karena itu, menurut mitos, jika Anda hendak melihat hantu ini, cukup membawa mainan anak-anak dan memutar suara rekaman anak-anak yang sedang bermain. Hal ini akan dikira bahwa ada anak-anak yang sedang bermain di hutan, dan si pirau juga menganggap bahwa anak-anak adalah teman mereka, mengingat ukurannya yang kecil, sehingga sama sejenisnya. Oh my god, jadi cerita Provinsi Jambi ini tidak terlalu menyeramkan seperti sebelumnya yang kita membahas tentang hantu jembatan Seladi yang jembatan Seladi itu sebagai sarangnya para hantu. Terus kita membahas juga tentang Kuyang tuh yang sangat menyeramkan gitu. Terus ada kita juga membahas dengan Ganjang. Ternyata di Riau ini tidak seseram sebelum-sebelumnya ya. Tetapi walaupun tidak terlalu seram, menurut gue ini cerita yang cukup menarik ya. Cerita yang bahkan gue pun baru, ternyata di daerah lain pun juga ada gitu hantu-hantu yang suka menjahil-jahilin manusia gitu, jahil-jahilin anak kecil gitu. Berarti ini kalau hantu pirau ini mereka tuh berdomisili. Dia itunya di hutan gitu, tempat tinggalnya gitu lah ya, tempat tinggalnya di hutan gitu. Ya, tetapi kalau misalnya kalian tapi yang menurut gua baca ya, banyak banget pendaki gunung, nggak cuma di Jambi, itu suka digangguin sama hantu-hantu yang suka jahil. Mungkin
Kalau di Jambi itu sebutannya hantu pirau, tapi kalau di daerah lain mungkin nyebutnya dengan hantu lain lah ya, gitulah ya. Tapi menurut gue, kalau misalnya kalian emang ingin uji coba, kalian bisa coba nih dengan saran yang tadi. Kalau kalian ingin memancing hantu pirau ini datang, kalian bisa banget bawa mainan anak-anak tuh yang kecrek-kecrekan, atau mobil-mobilan, atau pistol-pistolan juga bisa. Yang juru. Atau katanya ini juga bisa pakai rekaman anak-anak gitu. Jadi kalian nonton, buka aja di YouTube, habis itu kalian download anak-anak sedang bermain. Ntar tiba-tiba datang aja hantu pirau. Ntar kalian jangan kaget, tapi kalau misalnya ada monyet, kali aja itu hantu pirau yang emang wujudnya tuh seperti itu gitu. Dan kalian juga kalau kalian pengen membedakan antara hantu pirau dengan kera atau monyet, itu kalian lihat aja telapak kakinya. Kalau misalnya tumitnya ada di depan, berarti itu adalah hantu pirau. Oke guys, mungkin segitu aja video maraton kisah hantu Nusantara kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Thank you yang udah nonton video ini sampai akhir, and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.